Halo semuanya, selamat datang kembali di Bedah Materi kita. Nah, buat Anda yang suka banget membedah topik-topik teologi secara terstruktur, hari ini kita punya sumber bacaan yang lumayan menantang. Kita bakal secara objektif menganalisis sebuah teks yang melempar klaim cukup berani bahwa gereja modern saat ini katanya udah melenceng jauh banget dari ajaran historis John Calvin. Penasaran kan gimana penulisnya ngebangun argumen ini? Yuk langsung aja kita bahas. Teks ini langsung dibuka dengan sebuah metafora yang super tajam. Coba renungkan ini sebentar. Apakah gereja modern saat ini adalah tempat yang aman untuk domba-domba berkumpul bersama gembala? Atau malah jadi tempat di mana serigala bebas berkeliaran? Penulis ini benar-benar mempertanyakan apakah gereja masih melindungi jemaatnya secara utuh atau justru tanpa sadar malah memberdayakan para predator. Kita bakal membedah argumen ini secara netral ya. Oke. Untuk memetakan kesenjangan yang dimaksud si penulis, kita bakal ngebahas 5 poin utama. Pertama tentang domba, serigala, dan gereja, lalu kepastian keselamatan, iman versus sistem jasa, doktrin dosa dan kehendak bebas, dan ditutup dengan integritas gereja modern. Kita masuk ke bagian pertama kita, domba, serigala, dan gereja. Penulis kita memulai dengan menarik kita mundur ke panggung sejarah Eropa. Di awal tahun 1530-an, Raja Francis semacam pura-pura menoleransi kaum Protestan karena dia butuh dukungan politik dari Jerman. Tapi keadaan berbalik 180 derajat di tahun 1534 gara-gara ada selebaran Protestan yang menyerang Misa Roma. Wah, ini bikin sang Raja paranoid parah. Terus di pertengahan 1530-an, Francis malah bikin kejutan dengan beraliansi bersama Kekaisaran Ottoman. Puncaknya, di akhir 1530-an, sang Raja justru menyetujui pembakaran kaum Protestan. Tragis banget. Nah, penulis kita menekankan bahwa justru di tengah masa-masa kelam dekade 1540-an inilah John Calvin tampil bukan cuma sebagai pemikir di balik meja, tapi sebagai pelindung garda depan yang mati-matian ngebela kawanannya dari aniaya. Lanjut ke bagian yang kedua, kepastian keselamatan. Di sini kita ketemu sama satu doktrin yang sangat krusial yang sering disebut ketekunan orang-orang kudus. Secara simpel, sumber kita ngejelasin doktrin ini bilang kalau mereka yang udah dibenarkan oleh Kristus melalui iman itu pasti bakal bertekun sampai akhir. Artinya, keselamatan mereka tuh dijamin penuh. Penulis nekenin kalau Calvin itu mau jemaatnya merasa aman dan damai, bukan hidup dalam ketakutan. Dan ini dia kontrasnya yang luar biasa tajam. Di satu sisi, ajaran Calvin dengan gamblang menyatakan bahwa keselamatan itu sepenuhnya terjamin di dalam Kristus. Tapi menurut klaim teks kita hari ini, banyak gereja modern justru sering pakai taktik suara serigala. Maksudnya apa? Mereka sengaja nakut-nakutin jemaat kalau keselamatannya itu ibarat barang yang gampang banget hilang atau batal. Bagi si penulis, ini adalah kemunduran teologis yang benar-benar berbahaya. Sebagai buktinya, sumber kita ngasih lihat daftar syarat tambahan yang katanya sering ditambahkan secara sepihak oleh oknum-oknum di gereja. Mulai dari harus bisa berbahasa roh, harus bisa bernubuat, harus ngasih persembahan uang dalam jumlah tertentu, diharuskan ikut perjamuan khusus, sampai kewajiban pakai minyak urapan tertentu. Penulis berpendapat, ini semua tuh cuma aturan buatan manusia aja yang bikin jemaat capek dan menjauh dari kesederhanaan iman. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Iman versus sistem jasa. Kalau ditanya gimana sih orang itu dibenarkan di hadapan Tuhan, teks ini mencatat kalau Calvin menolak mentah-mentah yang namanya sistem meritokrasi. Sistem meritokrasi ini nganggep kalau keselamatan itu ibarat proses bertahap yang harus dikumpulin lewat perbuatan baik dan sakramen. Calvin bersikap sangat tegas, pembenaran itu murni karena Kristus dan hanya melalui iman. Titik, nggak ada tuh campur tangan jasa-jasa manusia yang justru membebani. Dari situ, penulis ngelempar satu pertanyaan retoris yang lumayan bikin kuping panas. Berapa banyak pendeta modern yang mengkhotbahkan isapan jempol manusia alih-alih Injil yang murni? Pertanyaan ini dipakai buat nekenin kekhawatiran utamanya, yaitu bahwa khotbah-khotbah hari ini seringkali malah nutupin kekuatan dan kemurnian Injil yang sebenarnya. Kita beralih cepat ke bagian keempat kita, doktrin dosa dan kehendak bebas. Di bagian ini agak teknis sedikit ya. Sumber kita menyoroti sebuah istilah yang disebut semi-pelagianisme. Ini adalah ajaran dari Konsili Trent abad ke-16 yang menyatakan bahwa manusia yang berdosa itu sebenarnya masih punya sisa-sisa kehendak bebas. Yang menarik di sini, penulis menggarisbawahi bahwa pandangan ini sebenarnya udah pernah secara resmi dikutuk di masa lalu oleh Konsili Orange. Tapi anehnya, penulis melihat justru banyak gereja yang katanya toleran hari ini malah balik lagi ngadopsi dogma ala Trente ini.
Biar lebih jelas, mari kita sandingkan. Calvin sangat yakin bahwa sejak peristiwa kejatuhan Adam, kehendak bebas manusia untuk melakukan kebaikan rohani itu benar-benar udah hilang dan padam, nggak ada sisa. Tapi ironisnya, menurut sumber kita, gereja modern malah selaras sama ajaran Trente dan ngotot mengafirmasi kalau manusia berdosa itu masih punya otonomi atau kehendak bebas tersebut. Penulis kita ngelihat ini sebagai penyimpangan besar. Setiap dosa adalah dosa maut. Nah, waktu Calvin ngomong gini, teks ini ngejelasin kalau dia nggak lagi melebih-lebihkan atau lebay ya, mengambil dasar dari kitab Yehezkiel dan kitab Roma. Calvin berpandangan bahwa di mata Tuhan nggak ada tuh kasta-kasta dosa. Setiap pemberontakan, sekecil apapun itu, memicu amarah Tuhan tanpa pengecualian. Walau kedengarannya sangat keras, penulis kita juga mengangkat sebuah paradoks teologis dari Calvin yang justru sangat indah. Merujuk pada Efesus pasal 2, pada dasarnya kita ini semua adalah anak-anak kemurkaan. Tapi Tuhan kita bekerja dengan cara yang ajaib. Dia sangat membenci apa yang telah diperbuat manusia terhadap dirinya sendiri melalui dosa. Tapi di saat yang bersamaan, dia tetap luar biasa mengasihi ciptaan aslinya. Benci pada dosanya, tapi sangat cinta pada ciptaannya. Kita sampai di bagian kelima dan yang terakhir, integritas gereja modern. Ini mungkin jadi teguran yang paling menohok dari seluruh analisis kita hari ini. Penulis membedakan integritas Calvin yang benar-benar tanpa kompromi, keras dan gigih ngebela Injil dengan kondisi gereja hari ini. Gereja modern dilukiskan sebagai institusi yang suam-suam kuku, gampang banget berkompromi secara politik, dan terlalu asyik beraliansi dengan nilai-nilai dunia. Penulis akan nanya, kemana perginya nyali para reformator itu? Setelah panjang lebar membedah ini semua, sumber kita ngasih 3 langkah praktis yang bisa langsung Anda aplikasikan. Langkah pertama, secara proaktif uji deh apakah gereja Anda mengajarkan doktrin yang sehat. Langkah kedua, pastikan Anda diajarkan tentang kepastian keselamatan, bukan malah dikasih ketakutan. Dan langkah ketiga, rutinkan diri untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Penulis pengen banget pembacanya jadi orang yang jeli dan gak gampang diombang-ambingkan. Sebagai penutup, sumber kita kembali melempar tantangan tajam dari awal tadi. Apakah gereja Anda sungguh menjadi tempat berkumpulnya domba-domba Allah? Atau justru dibiarkan jadi tempat di mana serigala secara bebas memangsa? Ini bukan cuma sekedar kesimpulan loh, tapi undangan buat Anda untuk melihat dan menilai lingkungan spiritual Anda sendiri dengan kacamata yang lebih jernih. Nah, gimana pandangan Anda tentang ini? Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa lagi di bedah materi kita selanjutnya.